Halo pemirsa, langsung dari studio ADI Channel Jakarta, saya Devisan. Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, mulai booming pada tahun 2016, ternyata kopi susu kekinian masih banyak diminati masyarakat Indonesia hingga saat ini. Menjamurnya kedai kopi memberikan dampak signifikan terhadap usaha perdagangan alat pendukung bisnis kuliner. Racikan espresso, susu, dan gula aren ini sejak 3 tahun belakangan tidak pernah sepi peminat. Ini tergambar dari banyaknya promo di aplikasi pengantar makanan online hingga berjamurnya kedai kopi lokal dengan berbagai macam jenis minuman yang ditawarkan. Pada akhir 2019, Tofin Indonesia merilis data terkait maraknya kedai kopi yang bermunculan di tanah air. Dalam hasil riset independen Tofin bersama majalah Mix Markham disebutkan, jumlah gerai kopi di tanah air bertambah signifikan sejak 3 tahun terakhir. Tercatat pada 2016, jumlah gerai kopi di tanah air hanya sekitar 1.000 kedai. Namun pada Agustus 2019, jumlahnya sudah melompat tinggi hingga 2.950 kedai. Riset tersebut juga memperkirakan, dengan jumlah gerai kopi yang tersedia dan asumsi setiap kedai menjual rata-rata 200 cangkir per hari, dengan harga sekitar Rp22.500, nilai pasar kedai kopi di Indonesia pada tahun lalu berhasil menyentuh angka Rp4,8 triliun. Prediksi angka tersebut akan meningkat 30% tahun ini. Tumbuhnya bisnis kedai kopi dan kuliner memberikan pengaruh pada usaha pendukung seperti sektor perdagangan mesin kopi dan alat pemroses makanan atau minuman. Tergantungnya masyarakat akan produk makanan dan minuman membuat sektor perdagangan alat pendukung sektor kuliner memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi. Bagaimana prospek bisnis perdagangan alat pendukung sektor kuliner? Simak ulasannya di Market Review. Ya pemirsa, perdagangan hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan beberapa emiten pendatang baru pemirsa. Salah satunya adalah PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk. Kita akan coba ulas secara fundamental, kemudian juga terkait dengan kegiatan IPO yang dilakukan, ekspansi bisnis dan juga kinerja keuangan terakhir, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Nah, saat ini kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hengki Wijaya yang merupakan Direktur Utama PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk yang merupakan salah satu emiten pendatang baru pada perdagangan hari ini. Kita akan langsung sapa saja Pak Hengki, selamat pagi. Selamat pagi para pemirsa. Apa kabar Pak Hengki? Baik, kabar baik ya, terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Hengki sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan kami ucapkan selamat terlebih dahulu karena sudah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pak Hengki, dengan tercatatnya PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk di perdagangan hari ini, mulai dari rencana Pak hingga tercatat pada perdagangan hari ini dengan adanya pandemi, semuanya berjalan cukup lancar Pak Hengki? Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semuanya berjalan lancar, Pak. Ya. Tapi sebenarnya apa yang melatar belakangi Kurnia Mitra Duta Sentosa, Pak, untuk melantai di Bursa Efek Indonesia? Halo, Pak. Ya, halo. Ya. Di mana? Bisa diulangi? Ya, apa yang melatar belakangi Kurnia Mitra Duta Sentosa untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak Hengki? Halo, Pak. Perusahaan kami, latar belakang, jadi perusahaan kami didirikan pada tahun 2000 dan sejak didirikan hingga saat ini kami sudah memperoleh banyak sekali pencapaian di industri food dan beverage di tanah air. Perusahaan kami seperti yang telah kami ungkapkan dalam prospektus kami merupakan perusahaan bergerak di bidang food service dan telah melayani menjual produk-produk bahan-bahan makanan dan minuman berkualitas dengan merek premium kepada para pelanggan dan sudah dikenal secara luas oleh kalangan pebisnis restoran dan kafe di Indonesia. Jadi merupakan momentum yang sangat tepat saat ini untuk kami dapat melakukan transformasi serta melebarkan sayap bisnis kami melalui IPO supaya kami dapat dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat.
selain itu dengan IPO ini kami juga mengharapkan akses kepada pendanaan khususnya dari pasar modal di tanah air untuk mendukung pengembangan bisnis kami yang masih terbuka lebar dan pertumbuhan yang masih tinggi seiring dengan pertumbuhan permintaan di industri food dan beverage di tanah air. Dan diharapkan dengan pertumbuhnya kami sebagai perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat dapat memberikan manfaat dan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan dari perseroan. Ya. Ya, Pak Hengki, untuk mencari sumber pendanaan tentu banyak sekali alternatif, Pak. Ini mengapa IPO yang dipilih sebagai sumber pendanaan, Pak Hengki? Ya, perseroan memilih IPO dalam penggalan dana pada saat ini dikarenakan sektor konsumen di pasar modal Indonesia masih memiliki prospek yang baik dan memiliki valuasi yang cukup menarik. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa dengan kami melaksanakan IPO, di mana kami merupakan perusahaan yang bergerak di sektor consumer good, dan hal ini food service, investor menilai kami memiliki valuasi yang cukup menarik juga. Selain itu, didukung dengan kinerja kami selama 5 tahun terakhir sangat baik dan mengalami pertumbuhan yang pesat. Kami berkeyakinan bahwa kami berkeyakinan mengalami bahwa penggalangan dana melalui IPO akan lebih baik dibandingkan dengan penggalangan dana melalui surat utang maupun utang bank saat ini. Dan diharapkan juga dengan kami menggalang dana melalui IPO ini, kami dapat meningkatkan keuntungan kami kepada pemegang saham dibandingkan melakukan penggalangan dana melalui surat utang yang tentunya akan berdampak kepada keuntungan kami di masa mendatang. Serta keuntungan tersebut tentunya dapat dirasakan kembali kepada para pemegang saham. Sebelumnya ada pertimbangan tidak, Pak Hengki, ketika masa pandemi, kemudian juga Kurnia Mitra Duta Sentosa tetap ingin melantai di Bursa Efek Indonesia. Ada semacam kekhawatiran tidak, Pak, respon dari investor di tengah kondisi yang kurang menguntungkan saat ini? Kami berkeyakinan di bidang ini masih sangat berpotensial, makanya kami yakin bahwa kedepannya sangat cerah gitu, Pak. Baik, Pak Hengki, kita ingin tahu secara fundamental nih, Pak, lebih dalam lagi. Sebenarnya PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk ini bergerak di bidang apa, Pak? Kita seperti tadi saya sudah ungkapkan bahwa kita adalah terutama di food and beverage ya. Jadi kita food service. Jadi food service ini berarti kita kan bisa ke B2B, ke retail, dan ke B2C juga bisa gitu. Jadi biasanya kalau orang membuka usaha di kuliner, mungkin untuk F&B-nya, beverage-nya, mereka bisa ke kita. Kita akan memberi solusi karena kita punya tim pakar-pakar, kita punya tim konsultan untuk memberi masukan mereka untuk untuk menu-menu minuman khususnya gitu. Ini lebih spesifik khusus ke minuman saja, Pak Hengki, atau juga ada makanan dalam hal ini? Kita lebih khususnya di minuman, tetapi untuk terutama untuk dessert-dessertnya juga gitu. Minumannya lebih fokus kemana, Pak? Lebih ke kopi dalam hal ini? Kita semua. Jadi minuman mulai dari teh, kopi, coklat, ya jadi yang non alkohol semua. Produk minuman yang non alkohol. Selain minuman juga peralatan sekaligus, Pak Hengki, dalam hal ini, Pak? Iya,
Ya betul, selain minuman tentu kelengkapan untuk keperluan mesin-mesin untuk kepentingan di bar dan sebagainya. Jadi setiap kita punya tim, kita setiap kali memberi solusi jadi kita bukan hanya menjual, tetapi kita memberi ide, masukan, solusi bagaimana untuk meningkatkan upselling-nya gitu. Baik, dalam hal peralatan tidak melakukan produksi begitu Pak Hengki, hanya sebagai distributor saja? Iya, tapi kami harapkan ke depan sebab sudah ada beberapa tadinya kita sudah bicarakan, mungkin ke depannya mungkin ada 1-2 perusahaan yang akan mau buka assembly plant di Indonesia juga gitu. Oke. Ya. Dalam hal ini untuk peralatan masih dilakukan impor begitu Pak? Betul. Baik Pak Hengki, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas ini dana IPO akan digunakan untuk apa saja. Kemudian kondisi keuangan terkini dari Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik.